Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mitalia Fitri dengan NIM B1A125071 dari kelas B Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai identitas dan integrasi nasional pada bab 2 untuk mata kuliah kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari identitas dan integrasi nasional. Dalam menjalani kehidupannya, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia sebagai individu akan senantiasa membutuhkan individu lain dan selanjutnya hidup secara berkelompok. Aristoteles, seorang filosofis Yunani, mengatakan manusia adalah zoompolitikon, yang artinya manusia adalah makhluk berkelompok. Kelompok persekutuan hidup manusia dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, selanjutnya membentuk kelompok lebih besar seperti suku, masyarakat, dan bangsa. Bangsa adalah bentuk dari persekutuan identitas dari bangsa yang bersangkutan. Identitas yang disepakati dan diterima oleh bangsa menjadi identitas nasional. Identitas disepakati dan diterima oleh bangsa menjadi identitas nasional. Identitas nasional dibutuhkan agar menjadi pengikat sekaligus pembeda dengan bangsa lain. Selain identitas, bangsa yang telah hidup bernegara memerlukan integrasi guna menjamin dan mempertahankan kesatuannya. Baik, slide selanjutnya adalah bangsa dan identitas. Identitas pada umumnya melekat pada entitas yang sifatnya individual. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau komunitas sendiri. Sedangkan istilah bangsa dalam bahasa Inggris disebut nation. Kata nation berasal dari kata natio yang berarti lahir. Nation dapat berarti suatu kelahiran, suatu keturunan, suatu suku bangsa yang memiliki kesamaan keturunan, orang-orang yang sama keturunannya. Kata bangsa sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu wangsa, yang berarti orang-orang yang satu keturunan atau satu rah. Secara etimologis, bangsa berasal dari kata wangsa, artinya orang-orang yang berasal dari satu keturunan. Slide selanjutnya, bangsa dalam arti sosiologis antropologis dan bangsa antipolitik. Dalam arti sosiologis antropologis, bangsa adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri dan terikat oleh kesamaan primordial seperti ras, bahasa, agama, adat istiadat, sejarah, dan tempat tinggal yang sama, membentuk identitas budaya yang kuat dan rasa senasib sepenanggungan seperti bangsa Bugis atau Batak, yang berbeda dari konsep bangsa politis yang terikat oleh negara dan kedaulatan. Selanjutnya, dalam arti politik, bangsa adalah sekelompok besar orang yang terikat oleh kesamaan ideologi, pemerintahan, dan kedaulatan dalam wilayah yang sama, tunduk pada satu kekuasaan tertinggi, serta memiliki keinginan bersama untuk maju dan berdamai. Slide selanjutnya yaitu proses pembentukan bangsa dan negara. Secara umum dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa negara, yaitu model ortodoks dan model mutakhir. Pertama, model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara tersendiri. Contohnya, bangsa Yahudi berupa mendirikan negara Israel untuk satu bangsa Yahudi. Setelah bangsa negara ini terbentuk, maka rezim politik atau penguasa dirumuskan berdasarkan konstitusi negara yang selanjutnya dikembangkan dari partisipasi warga negara dalam kehidupan politik bangsa negara yang bersangkutan. Kedua, model mutakhir yang berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras. Contohnya adalah kemunculan negara Amerika Serikat pada tahun 1776. Selanjutnya yaitu B, identitas nasional Indonesia. Yang pertama ada faktor pembentukan identitas bersama, yaitu primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan.
Yang kedua yaitu identitas nasional Indonesia. Yang pertama ada bahasa Indonesia, bendera negara yaitu merah putih, lambang negara, semboyan negara, dasar filsafat, konstitusi, dan bentuk negara kesatuan, serta kebudayaan daerah yang konsepsi wawasan Nusantara telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Slide selanjutnya yaitu negara kebangsaan Indonesia. Yang pertama adanya hakikat negara kebangsaan Indonesia. Yang kedua proses terjadinya negara Indonesia. Dan yang ketiga cita-cita, tujuan, dan visi negara Indonesia. Di slide selanjutnya ada identitas kultural dan identitas nasional. Identitas kultural unity dan identitas kesukubangsaan, yaitu bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa dalam arti sosiologis antropologis. Cultural unity disatukan oleh adanya kesamaan dalam hal ras, suku, agama, adat, dan budaya, keturunan darah, dan daerah asal homeland. Unsur-unsur ini menjadi identitas kelompok bangsa yang bersangkutan, sehingga bisa dibedakan dengan bangsa lain. Identitas kultural unity dapat disebut identitas kesukubangsaan. Identitas ini misalnya berwujud pada bahasa ibu, pakaian daerah, nama diri, filsafat hidup, dan tradisi. Identitas political unity atau identitas kebangsaan. Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa negara. Kesamaan primordial dapat saja menciptakan bangsa tersebut untuk bernegara. Negara yang terbentuk berasal dari satu bangsa dengan identitas primordial yang sama, atau dapat dikatakan negara terbentuk dari faktor-faktor objektif bangsa. Slide selanjutnya yaitu D. Makna dan pentingnya integrasi. Pertama, pengertian integrasi. Istilah integrasi nasional mempunyai arti dua macam pengertian, yaitu sebagai berikut. Yang A. Secara politis. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. B. Secara antropologis. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian. Yang kedua ada jenis integrasi. Integrasi bangsa, ada integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau tindakan integratif. Slide selanjutnya yaitu pengembangan integrasi di Indonesia. Pengembangan integrasi di Indonesia adalah proses penyatuan beragam suku, budaya, agama, dan wilayah menjadi satu kebangsaan yang utuh melalui semangat kebersamaan, toleransi, dan pemanfaatan ideologi Pancasila serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan tujuan memperkuat persatuan, stabilitas, dan kesejahteraan yang didukung oleh pembangunan merata, pendidikan inklusif, serta kebijakan adil, meskipun menghadapi tantangan perbedaan horizontal atau suku, agama, dan vertikal, elit dan rakyat. Slide selanjutnya yaitu pengembangan integrasi. Yang pertama adanya ancaman dari luar. Ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contohnya ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu pada melawannya. Slide selanjutnya pengembangan integrasi. Yang pertama adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contohnya ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik dicintai rakyatnya dan yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya menyatukan bangsanya yang sebelumnya
tercerai-cerai. Misal Nelson Mandela dari Afrika Selatan, gaya politik kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari identitas dan integrasi nasional adalah pondasi dari persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Ia memberikan rasa memiliki, kebangsaan, dan identifikasi bersama di antara warga negara. Identitas nasional yang kuat membantu memperkuat kohesi sosial dan mengurangi potensi konflik. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan suku, agama, budaya, dan lain-lain menjadi satu kesatuan yang harmonis. Integrasi nasional penting untuk menciptakan stabilitas, mempromosikan pembangunan, dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.